Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sekarang babul i'tikafi wa qiyami Ramadan. Bab i'tikaf dan yang berdiri asal sih berdiri kan. Kita yang lebih umum ibadah Ramadan yang biasa itu juga mana sholat. Qiyamu layalihi, sholat malam atau lainnya. Nah, i'tikaf secara bahasa maknanya luzumu syai' wa habsun nafsi alaih, yakni menetapi sesuatu dan menahan diri di atasnya. Itu i'tikaf makna secara bahasa. Kita tetap nih di atas ini, tetap di atas sesuatu. Ini namanya i'tikaf secara bahasa. Cuma secara syariat al-maqamu fil masjidi min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusin. Secara syariat i'tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dari orang yang tertentu atas sifat yang tertentu gitu ya. Jadi orang-orangnya tertentu, kemudian caranya juga ditentukan. Kita baca aja ya hadisnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah berdirinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana iman ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, muttafaqun alaih. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa saja yang qama, berdiri maksudnya sholat Ramadan. Sholat Ramadan maksudnya ini Tawe ini, tapi dicakup secara umum juga. Imanan, karena iman. Wahtisaban, dan karena mencari ganjaran. Nah, kalau dia sholat selama bulan Ramadan, ya sholat tarawih dan lainnya, karena panggilan iman dan karena mengharap ganjaran dari Allah, nah ini balasannya dari Allah. Ghufira lahu, maka diampuni baginya ma taqaddama, apa yang telah terdahulu, min dzambi, dari dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Riwayat Nasa'i itu ditambah wa ma ta'akhir. Nasa'i wa ma dan apa yang akan datang. Ini An-Nasa'i. Jadi kalau orang puasa Ramadan kemudian sholat taraweh, yang wajibnya jangan ditinggali nih kan, karena itu wajib. Kalau taraweh kan sunnah. Karena iman, karena mengharap ganjaran dari Allah. Mama tadi ada Pemalah akal dan yang dahulu, yang kemudian ya, maka dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ini bagaimana nih kalau dosa yang akan datang nih? Ini diperbincangkan oleh ulama-ulama. Waalaikumsalam. Nah, yang namanya dosa itu kan pengampunan itu karena ada dosa. Ini bagaimana bisa nih? Nggak ada dosa, tapi diampuni. nggak ada dosa maksudnya? Oh, belum ada. Ada dosa diampuni. Coba deh, ya. Kalau dosa yang telah lalu diampuni, iya, memang kan ada dosanya. Udah
berbuat ya. Iya, udah berbuat dosa. Nah sekarang ini dosa yang akan datang kan udah diampuni yang lalu nih. Dosa yang akan datang diampuni juga. Ini bagaimana? Gak ada sebabnya. Sebabnya apa? Oh diampunin gitu. Itu diampuni. Itu mau berbuat dosa. Iya, sebab dosanya gak ada. Nggak ada. Ayo. Itu jadi perbincangan oleh ulama-ulama. Kemudian ada ulama bertakwil gitu ya kan. Makna dari dosa yang akan datang itu diampuni, maksudnya itu orang dicegah ketika mau berbuat dosa. Itu satu maknanya. Kemudian yang kedua, ketika melakukan perbuatan dosa, maka Allah berikan petunjuk kepadanya untuk melakukan satu amal soleh yang dengan amal soleh itu bisa menghapus dosanya. Itu takwilnya. Ya. Saya bertanya ke Ustaz Amal orang Yaman, ya kan? Ada tanya tentang masalah ini. Kata beliau, ya ini karunia dari Allah. Ini ganjaran ya fadilah. Utamaan sholat di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah. Nah, kata orang kan beribadah mengharap ganjaran nggak boleh katanya. Kayak orang bilang katanya syirik, nggak ada loh. Lalu Nabi yang nyuruh tuh. Man qoma Ramadan imanan wah hisaban. Siapa saja yang sholat di bulan Ramadan karena iman wah hisaban dan mengharap ganjaran. Allah Rasul juga ya dulu, ya kan? Jadi mengharap ganjaran itu boleh untuk semangat dalam beribadah. Bukan syirik, lain lagi babnya. Nah, coba dibaca ringkasannya. Hadis 715. Hadis sah. Maksud 1. Mengamalkan ibadah Ramadan yaitu sholat tarawih, pengajian Al-Quran, maksudnya tadarus, iktikaf dan berdoa dan lain-lain. Dua, fadilah ibadah Ramadan itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hukum sunnah 1. Yang 2, hukum sebagai ketentuan. Berikutnya wa an Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru, idza apabila 10 al asyru 10 telah masuk. Ini 10 apa maksudnya ini? Ini rawi menerangkan ai al asyrul akhiratu min Ramadan. Ini keterangan dari rawi, bukan sabda Nabi. Ini namanya dalam ilmu hadis mudrad, satu lafaz yang dimasukkan oleh rawi. Tapi kalau untuk menerangkan lafaz yang mubaham itu diperbolehkan. Dan jadi lafaz al-asyrul akhiratu, yakni 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Nah, ini boleh dipakai karena sekedar untuk menerangkan tafsiran lafaz al-asyru 10 apa ya maksudnya, orang nggak ngerti kan. Apabila 10 itu telah masuk, diterangkan sama rawi, yakni 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Berarti sebelum tadi dari hari keberapa ini bos? 21 sampai 30 ya, 30 gitu lagi. Nah kalau Nabi sudah masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, syadda mengikat mi'zarahu, kainnya. Nah, ini tafsirannya maksudnya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Melek nih bos, suruh malam kadang. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan warganya, istrinya. Ai lis-sholati wal ibadah, membangunkan itu untuk apa? Lis-sholat, untuk sholat dan ibadah.
bahas ya hadisnya sah. Nah, pertama hadis 716 ini menerangkan bahwa kalau 10 terakhir di bulan Ramadan Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, lebih berat lagi ini apa namanya kesungguhannya daripada hari-hari sebelumnya, dan menghidupkan malamnya, ya, menghidupkan malam, sholat taraweh, baca Al-Quran dan lain-lainnya, dan membangunkan istrinya untuk sholat dan ibadah, ya. Nggak ada penjelasan itikaf ya di sini ya. Ya, tapi ini maksudnya itikaf. Ya. Ini di antara cara-cara mengerjakan itikaf itu malam-malamnya hidup. Malam-malamnya hidup ini apa yang menghidupkan malam? Tadi bos. Sholat. Ya, Terus diisi aktivitas ibadah semalam suntuk. tinggal Gadang, ngomong gadang. Nggak tidur. Enggak. tidur. Itu sekedar ngambil energi aja. Iya, gitu. Kan Tidur sampai sahur. sahur lah kita. Kalian bisa lawet ya, bisa sebentar pada bahan, nggak pakai, Sholat dulu gitu. Nanti bangun, kaliannya. Kemudian membangunkan istrinya bagaimana nih? Dulu kan Nabi kan rumahnya itu dekat sama masjid. Ini Nabi membangunkannya ketika Nabi di masjid, dekat kan rumahnya. Kalau yang jauh ya enggak harus sana aja. Keluar dulu baru di masjid. Coba bahas dibaca. Hadis 716, hadis sah. Maksud satu, menganjurkan bersungguh-sungguh dalam ibadah pada 10 hari yang akhir dan dari Ramadan. Dua, menganjurkan mengajak anak istri beribadah sunnah. Tiga, menganjurkan itikaf mulai dari 21 Ramadan. Hukum sunnah. Ya, ada ulama tafsirkan lapan syadda mizarahu, mengikat kainnya itu maksudnya jangan mencampuri istri gitu. Kalau itikaf nggak boleh, kan wala tubasyirhu hunai kan di surat yang Al-Baqarah waktu itu berbahas ketika kamu sedang beriktikaf gitu. Anake ini di hari sebelum terakhir bulan Ramadan, sungguh-sungguh karena dia mau dekat waktu bulan Ramadan itu akan pergi. Baik, kita lanjutin. Wa anha, dan darinya, maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ya'takifu beriktikaf al-ashral awakhira 10 yang terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, dari tanggal 21 sampai 30, hatta tawaffahu Allahu azza wajal, sampai Allah yang maha perkasa dan maha agung mewafatkannya. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di, kemudian istri-istrinya beriktikaf min ba'di, setelahnya, setelah Nabi wafat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati Bukhari dan Muslim. Nah ini, jadi hadis ini menerangkan, hadis sah, maksudnya bahwa perbuatan beriktikaf itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, tuh tentang penetapan waktunya. Kemudian iktikaf adalah ibadah sunnah yang
senantiasa selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Itu lafaz yang menunjukkan terus menerus hatta tawaffahullahu azza wajal, sampai Allah mewafatkannya. Artinya beritikaf itu adalah ibadah sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi. Kemudian istri-istrinya beritikaf setelah Nabi wafat. Kaum wanita juga boleh beritikaf. Ya. Nah, apa sih yang dikerjakan di dalam itikaf itu? Di kitab Subul Salam diterangkan, itikaf adalah menghimpun hati, jakmul qalbi 'ala Allah Ta'ala bil khalwah ma'a khulwil mu'abdah, yaitu mengumpulkan hati, menghimpun hati kepada Allah, gitu ya, dengan menyendiri. Ini kan kalau itu ada mutakaf, namanya mutakaf, tempat yang khusus buat orang yang beritikaf khusus, ruangan. Menyendiri situ, berkholwat, fokus, pun hati, kayak dialognya sama Allah itu ya kan, khusyuk dengan Allah. Dan mikiran dunia terus, kalau itu kan nggak boleh mikiran kayak gitu, bos. Urusan-urusan yang sifatnya duniawi itu udah diselesaikan sebelum orang itu mau itikaf. Ya. Artinya ya kuarin dulu. Belum, nggak mau. Dulu lagi masih jadi bos. Mojok transfer lu. Tanya bos. Oke. Tahu kuarin dulu, bos. Biar enggak anak buah ketok. Iya, nanti mengganggu deh. Dan bernikmat-nikmat dengan zikrullah, wal i'radu amma adahu, dan berpaling dari apa yang selainnya. Itu yang dikerjakan di dalam itikaf, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Subhanallah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa ibadah itikaf itu adalah sunnah yang selalu dikerjakan oleh Nabi SAW. Tidak ada kami. Gasan bos. Hadis 717. Hadisah. Maksud 1. Menganjurkan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. 2. Kaum wanita boleh beritikaf. Hukum sunnah. Berikutnya wa anha, dan darinya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, mengkolong dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayya'takifa, apabila beliau ingin beritikaf, sholal fajr, maka beliau sholat subuh, sholat fajar. Summa, kemudian dakhala mu'takafahu, kemudian dia masuk ke tempat iktikafnya. Muttafaqun alaih, seperti oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah. Maksudnya ini menerangkan awal waktu mulai beriktikaf, ya, yakni setelah sholat subuh. Mulai itu awal mulainya iktikaf setelah sholat subuh. Dan yang kita tahu nih, coba perhatikan. Apabila aroda ayya'takifa, Nabi mau beritikaf. Udah mulai belum itikafnya? Baru mau. Sholal fajr, maka Nabi sholat fajar, yakni sholat subuh di lafaz summa. Itu digaris bawahi. Summa, kemudian lafaz summa ini menunjukkan tertib, ya, tertib ma'at ta'qib, yakni menunjukkan berurutan bersama masih ada jeda waktu untuk melakukan aktivitas yang lain. Artinya berurutan. Jadi yang dikerjakan adalah sholat subuh dulu, baru masuk ke tempat itikafnya. Jadi awal mula itikaf itu yakni kapan? Setelah sholat subuh.
Sumada khala mu'takafahu, kemudian habis sholat subuh Nabi masuk ke mu'takaf. Mu'takaf itu tempat orang yang beriktikaf. Itu yang tadi terangkan itu. Ya, di samping masjid, baru di atasnya. Boleh. Jadi awal mulai beriktikaf adalah setelah sholat subuh. Kalau malamnya ya persiapkan aja. Ada juga memang ulama yang berpendapat malam, ya silakan. Dibaca dulu ringkasannya, Bos. Hadis 718. Hadis sah. Maksud awal waktu itikaf ialah sesudah sholat subuh. Hukum sunnah. Nah, berikutnya wa anha, dan darinya semoga radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai, qalat, dia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini jadi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu, beliau benar-benar maksudnya menghulurkan ra'sahu, kepalanya, alayya, kepadaku, wa huwa fil masjid, ketika beliau sedang di dalam masjid, fa urajjiluhu, lalu aku menyisirkannya, wa kana la yadkhulul baita, dan dia tidak masuk al-baita, rumah, illa li hajatin, kecuali untuk satu kebutuhan. Idza kana mu'takifan, apabila beliau sedang beriktikaf. Muttafaqun alaih wa lafzul Bukhari, dan lafaz ini milik Bukhari. Hadisnya sah. Maksudnya hadis ini menerangkan orang yang beriktikaf tidak boleh keluar dari masjid. Ya, tuh, semua badannya satu, ya, dan mengeluarkan sebagian badannya boleh. Berdasarkan sini, ya. Inkana Rasulullah SAW benar-benar memasukkan, maksudnya mengulurin tuh istrinya, dia kan, ngulin, kala nabinya badannya dalam masjid, tuh. Kemudian keluar, palanya Nabi disisirin sama Aisyah. Sebagian doang yang keluar. Wa kana la yadkhulul baita, dan beliau tidak keluar rumah illa li hajatin, kecuali ada hajat. Hajatnya apa? Di sini kan ini lafaz apa nih? Kalau dalam kaidah usul namanya. Lalu belajar kan? Sinakiro didahului oleh nafi, lafaz am, lafaz am. Kalau am berarti umum, keperluan apa aja, bebas. Cuma bukan yang THR. Itu urusan umat juga, Ustaz. Iya, tapi bukan yang gitu. Bagi THR urusan umat. Misalnya buang air, kalau besar atau buang air kecil, ya, nah, boleh. Waktu itu Nabi juga pernah nganterin istrinya pulang ke rumah malam hari juga tuh, ya kan. Sini ya, sifatnya yang darurat gitu ya, sifatnya kan darurat, ya, mendesak, harus. Dan termasuknya itu dalam apa, itikaf malamnya itikaf, siangnya dikerja, termasuk. Nah, itu bagian yang itu nggak ujur sari itu. Nggak mengikuti syar'i. Kebutuhannya di dunia. Itikaf secara umum aja, secara bahasa. Berdiam diri di satu tempat kan itikaf juga. Ya. Jadi kemudian disyariatkan juga bagi orang yang beriktikaf itu bersih, ya, mandi, berhias diri, ya. Kemudian amal yang sedikit dari amal-amal yang khusus bagi manusia boleh dikerjakan ketika di dalam masjid, ya. Dan boleh minta seorang suami minta pelayanan dari istri, tapi
Nih bawahnya nih, ini yang apa namanya hajatnya nih, coba diperhatikan nih. Wa anha, dan dari Aisyah qalat, dia berkata, as-sunnatu, sunnah itu alal mutakif, as-sunnah atas orang yang beriktikaf itu alla ya'uda maridon, tidak menjenguk orang sakit, wala yashhada janazah, dan tidak pula menyaksikan jenazah, maksudnya mengiringi jenazah, tidak boleh tengok juga. Wala yamassa mura'atan, dan tidak boleh menyentuh istri, wanita istri ya kan. Wala yubashiroha, dan tidak pula yubashiroha, bersentuhan dengannya, menyentuh. Wala yakhruja li hajatin, dan dia tidak keluar illa lima la budda lahu, kecuali apa yang mesti baginya minhu darinya. Wala i'tikafa illa bisaumin, dan tidak ada i'tikaf melainkan dengan sebab puasa. Wala i'tikafa, dan tidak ada i'tikaf illa min masjidin jami, kecuali di masjid jami. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wala ba'sa bi rijalihi, dan tidak mengapa dengan rawi-rawinya, illa anna rajih, kecuali hanya saja bahwa yang rajih, yang lebih berat itu adalah waqfu akhirihi, mauquf akhirnya. Mauquf itu kan hadis yang berupa ini, perkataan atau perbuatan sahabat. Yang dimaksud lafaz yang mauquf itu ditandai itu, yakni lafaz wala i'tikafa illa bisaumin. Yang ini yang dimaksudkan, tidak ada i'tikaf melainkan dengan sebab puasa ya. Ini maksudnya pensyaratan i'tikaf itu harus puasa. Karena hadis mauquf tidak ada persyaratan harus puasa dulu, gak ada persyaratan itu. Mau puasa mau nggak puasa boleh i'tikaf, gitu maksudnya. Karena kan hadis lemah mauquf. Menjenguk orang sakit, ini nggak masuk darurat nggak bos? Darurat juga. Daruratnya kayak begini. Tapi nggak boleh tadi. Nggak boleh. Terus Jenazah. menyaksikan jenazah, nggak boleh. Menyentuh istri, ya, gimana nggak boleh. Wala yakhruju di hajatin, kecuali dan tidak boleh keluar karena satu hajat illa lima labuta lahu, kecuali apa yang mesti. Itu jadi kita dilihat kondisinya lah, ya. Yang Kalau nggak penting-penting banget jangan kali. Kemudian wala i'tikafa illa fi masjidin jami, dan tidak ada i'tikaf illa fi masjidin jami. Ini masuk kan tadi disebutkan di akhir ya kan, illa anna roji waqfu akhirihi, hanya saja bahwa yang roji, maksudnya yang mendekati kebenaran dalam penetapan hadisnya ini, hadisnya mauquf yang akhirnya. Yang akhirnya yang terakhir ini enggak, yang wala i'tikafa illa fi masjidin jami ini tidak mauquf. Yang mauquf itu yang tadi doang tuh, wala i'tikafa illa bi saumin, tidak ada i'tikaf kecuali dengan sebab puasa. Ini persyaratan ya kan. Dan kemudian yang lafaz berikutnya wala i'tikafa illa fi masjidin jami, dan tidak ada i'tikaf melainkan di masjid jami, ini marfu, bukan mauquf gitu. Jadi i'tikaf itu mesti di masjid, maksudnya masjid jami ya. Misalkan masjidnya kecil, ya kalau memang bisa untuk di apa namanya, Ditikapin gitu ya, nggak apa-apa. syarat adanya tempat WC gitu ya. Ada? Syarat itu kan ada WC. Iya. Kan kita karena Iya, kan betul. karena kan nggak keluar ya. Iya. Jadi Oh nggak harus jami berarti ya saatnya masjid musola, tapi udah perlengkapannya untuk mandi itu boleh berarti untuk ditikapin kan? iya, kan masjid jami itu kan sekarang memang lebih luas sebetulnya. Ya kan kalau kita musola, ya kan. Iya, sampai ada. Misalnya di musola tuh mengadain nikah, ya boleh aja.
Kalau memang ada fasilitasnya. Fasilitas yang Iya, penting karena nggak boleh keluar kan. Iya. Nggak boleh keluar. Jadi nggak harus di masjid. Ini boleh gue sadar katakannya buat Masjid. musola boleh nih. Ini musola ya masjid, bukan di rumah. Nah, begini, kalau kita kan sebutan musola itu kan masjid kecil, Iya. ya kan? Ini masjid besar nih, misalkan, contoh nih, aku jauhan nih, besar. Nah, jadi dekat deh, dekat, gitu ya kan? Boleh. Asalkan apa yang namanya Memenuhi syarat tuh kali. memenuhi syarat itu dalam Itikaf. itikafnya, gitu difasilitasi bos. Walaupun kecil masjidnya, nggak apa-apa. Jami itu kan apa artinya? Besar. Bukan. Iya. Banyak jamaah. Jami itu yang menghimpun, Banyak ya. yang bisa mengumpulkan. Banyak gitu ya. Iya. Itu. Nggak bisa dong, kan rumah. Kan Masjid musola. Jadi diwakafin untuk ibadah ada tempatnya kan untuk itikaf gitu istilahnya. Iya, masjid. Itu. Tapi ada juga masjid yang fasilitasnya nggak lengkap. Tapi masjid lengkap maksudnya nggak ada tempat ya ini mandi apa WC-nya nggak lengkap. Kan harus lengkap ya kalau nggak salah kan? Karena kita nggak boleh Iya. keluar kan. Masa pup keluar jadi batal lagi dong. Iya. Jika di tempat ini tuh masjid tapi nggak ada WC-nya. Boleh keluar ke buat hajat. Boleh sih, ya. Oh boleh keluar. Boleh, kalau asal yang mesti itu labuddalahu, yang memang itu satu mesti kita harus keluar, nggak bisa enggak gitu. Kan musola kecil. Hah? WC di luar. Nggak Boleh bisa kan? diwakilin, Hah? nggak bisa diwakilin kan? Ya, nggak bisa. Kalau masih diwakilin kan bisa kayak tadi. Nah, maksudnya gini, Stat, musola kecil nih. WC sama kamar mandi di luar. Iya Apa? boleh, Udah boleh. lengkap namanya kalau begitu. Boleh. Tuh. Deh, kita lanjutin ya. Udah selesai ini. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, laisa 'alal mu'takif siyamun illa ayyaj'alahu ala nafsi. Tidak ada bagi orang yang beriktikaf itu puasa kecuali dia menjadikannya untuk dirinya. Rawahu Daruqutni. Diriwayatkan Imam Daruqutni wal Hakim, dan Imam Hakim wa Rajih, dan yang Rajih adalah waqfahu, kemauqufannya aidan juga. Nah, jadi hadis ini mauquf. Sekarang maksudnya bagaimana? Tidak ada bagi orang yang berpuasa itu, tidak ada kewajiban, itu maksudnya. Tidak ada kewajiban bagi orang yang beriktikaf itu puasa. Tidak ada persyaratan orang yang beriktikaf itu harus puasa sebagaimana tadi di atas. Gitu. Illa kecuali ayyaj'alahu ala nafsi, kecuali dia menjadikannya atas dirinya, yakni seperti bernazar mau puasa. Gitu. Ada juga di atas saya sudah terangkan, tidak ada persyaratan orang yang mau iktikaf itu harus puasa. Hadisnya mauquf. Terus kalau hadis lemah kan nggak dipakai. Ya. Jadi orang mau iktikaf, misalnya nggak puasa, boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Gitu. Karena tidak ada kewajiban, bukan persyaratan. Karena hadisnya lemah, hadisnya mauquf. Coba dibaca ringkasannya bos. Hadis 720. 2120 ya? Ini dibaca. 720 dulu dong. Hadis boleh dipakai. Maksud satu, orang yang itikaf tidak boleh melawat orang sakit, menghadiri jenazah, menyentuh wanita jika tidak ada keperluan, dan bersentuhan badan dengannya. Dua, ia tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang mencari Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir dan dari bulan tidak dapat dihindari, hukum sebagai ketentuan. Hadis 721, hadis lemah. Maksud tidak disyaratkan puasa bagi orang yang itikaf. Hukum sebenarnya tidak disyaratkan bagi puasa bagi dia. Ya.
Sekarang berikutnya wa Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna rijalan, bahwa ada beberapa laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulu lailatul qadari fil manam. Mereka diperlihatkan malam Lailatul Qadar itu fil manam, di dalam tidur, maksudnya mimpi. Para sahabat bermimpi tentang malam Lailatul Qadar, yakni fis sab'il awahir, pada 7 yang terakhir. Ini maksudnya dari tanggal berapa ini? Enggak dong, 7 terakhir. 23. Hah? 23 dong. Itu terakhir. 24. Terakhir. Jadi 23, 24, kita deh, nanti 24 sampai 30 yang di terakhir. 23 dia boleh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ura ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir. Ura, aku diperlihatkan, maksudnya aku menduga gitu ya, Nabi. Ru'yakum, mimpimu, qad tawata'at, sungguh telah cocok fis sab'il awakhir, pada 7 yang terakhir. Menduga Nabi mimpi sahabat itu benar gitu. Faman kana mutasharriha, siapa saja yang ingin mencarinya, falyatasharraha, maka hendaklah dia mencarinya fis sab'il awakhir, pada 7 yang terakhir. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di hadis ini menerangkan itikaf itu apa ya, Mas? Lailatul Qadar itu turun pada 7 malam yang terakhir, dari 23 sampai habis ya. Nah, di hadis lain itu Nabi bersabda dari jalan Ibnu Umar juga, hadis yang mahfuz, iltamisuha, carilah ia Lailatul Qadar fil ashril awakhir, pada 10 yang terakhir. Bertentangan enggak? Nah, ini 7, ini 10. Oh ya. Kemudian bagaimana cara kita menjamaknya? Nah, begini ya. Waktu turun malam Lailatul Qadar itu pindah-pindah waktunya, tidak tetap ya pada satu waktu tertentu ya. Nah, di sini kan ditekankan disuruh mencari malam Lailatul Qadar pada 7 yang terakhir. Tapi di hadis lain 10 yang terakhir. Tuh. Terus di riwayat lain pada malam yang ke-27. Nih, coba kita baca dulu ya pembawa nih. An Muawiyah ibni Abi Sufyan, dan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi lailatul qadri, tentang malam Lailatul Qadar, yakni Lailatul Sab'in wa Ishrin, yakni malam 27. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, warojih, dan yang rojih waqfuhu, kemauqufannya. Wa qad ikhtalifa fi ta'yiniha, dan sungguh telah diperselisihkan tentang penentuannya, tentang penentuan malam Lailatul Qadar itu ala arba'ina qaulan, atas 40 perkataan, ada 40 pendapat. Wa aradtuha fi Fathil Bari, dan aku telah menyebutnya, mendatangkannya di kitab Fathul Bari. Nah, jadi ini ada 40 pendapat berbeda-beda tentang jatuhnya malam Lailatul Qadar. Kapan? Apakah tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29? Nah, yang kata Ibnu Hajar, yang paling roji ya, yang paling roji nih, semuanya itu di waktu yang ganjil pada 10 yang terakhir, di waktu-waktu ganjil dari 21, 23, 25, 27,
9 itu yang roji kata Ibnu Hajar. Dan dia waktunya pindah tidak tertentu. Jadi kita tidak mengetahui. Ya, memang jumhur ulama mengharapkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Ini hanya dugaan ya. Yang menjadi buat kita bagaimana ya? Kita bersungguh-sungguh aja di malam kan anjir itu kalau diselamat karena waktunya nggak pada. Kemudian di hadis Muslim, mayyakum lailatul qadri, siapa saja yang berdiri pada malam Lailatul Qadar fayuwafiquha, maka dia telah mencocokinya. Ini patokan ya. Siapa aja yang mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar fayuwafiquha, maka dia telah mencocokinya. Cocoknya mana? Dapat. Gitu. Terus sampai aja berarti enggak terikat dalam yang itikad. Apa? Iya, kalau udah sekarang di sini. Ya. Tapi jauh suruh janji di mana nih bos? Itikad. Itikad. Biar di Muslim. Mayyakum. Siapa saja yang berdiri maksudnya sholat malam ini riwayat Muslim dari Abu Hurairah an Abi Hurairah. Jadi untuk lebih berhati-hati kalau mau beriktikaf mulainya dari 21 dan mulai dari 7 malam yang terakhir tetap 10 hari lah. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, kan di Al-Quran begitu kan? Yakni al-amalu fiha, beramal padanya pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik minal amali, dari amal fi alfi syahrin, 1000 bulan yang laisa fiha, yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dibandingkan kita beramal selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, kemudian kita beramal pada satu waktu, yakni malam Lailatul Qadar, bandingannya sama. Belum malam lebih baik. Kita selesai nih, tanggung ya. Wan Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui satu malam, yakni malam Lailatul Qadar, ma'akulu fiha, maka apa yang aku baca padanya? Allah, Nabi berkata, quli, maka bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doanya. Ya Allah, innaka sesungguhnya Engkau afuwun, pemaaf, tuhibbul afwa, Engkau menyukai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Rahul khamsah, dilengkapi oleh Imam yang 5, ghairu Abi Daud, kecuali Abu Daud, wa sahhahahu Tirmidzi, dan telah disahkan oleh Imam Tirmidzi, wal Hakim, dan Imam Hakim. Nah, hadis ini menerangkan doa ketika terjadi malam Lailatul Qadar. Bisa diketahui gak tuh kalau dari sini Pak? Bisa ya? Itu kan Aisyah bilang, ara'aita in alimtu, bagaimana pendapatmu jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar? Jadi kelihatannya bisa diketahui. Ada beda-beda pendapat ulama ciri-ciri
terjadinya malam Lailatul Qadar. Di antaranya ya, itu segala sesuatu itu melihat dalam keadaan sujud. Pokoknya dari bos ya dalam keadaan sujud. Nah, ya. Apapun itu dalam keadaan sujud, kata ulama. Kemudian ada juga ulama katakan cahaya itu terlihat di setiap tempat itu terang. Atau pendapat lagi sampai di tempat-tempat yang gelap. Pendapat, bos. Kemudian ada lagi ulama pendapat mendengar ucapan salam atau omongan malaikat. Pendapat. Ada juga berpendapat wa alamatuha, dan tandanya adalah istijabatu doa, dikabulkannya doa man waqa'at lahu, siapa saja yang menepatinya pada malam itu. Tapi dibantah oleh ulama yang lain dan kembali, nah itu tidak lazim karena sebenarnya segala sesuatu itu terjadi, sungguh itu terjadi dan tidak dilihat sesuatu pun dan tidak pula didengar. Jadi wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, memang ada ciri-ciri fisik diantaranya itu pada masa Nabi itu terjadi malam Lailatul Qadar itu turun becek nih tempat sujudnya itu. Nah, artinya apa ya? Artinya turun hujan itu satu ciri-cirinya. Ya wallahu a'lam deh. Satu lagi ya. Hah? Menerangkan waktu pada malam itu terjadi becek. Iya. Ada Nabi apa ya? Kata Nabi apa memang? Iya memang itu Nabi yang katakan pada malam itu turun malam Lailatul Qadar. Ya bang. Beda nih. Tutup aja deh. Jadi Tangguh. Kita tutup sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah. deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.